Hilang nih intinya kayak menceritakan fase perpisahan. Musik itu sebenarnya nggak ada yang buruk. Sempat les di bola. Emang musik tuh terkadang bisa buat tempat pelarian kita. Bangkit dari keterpurukan lah istilahnya. Dan gue sudah kedatangan Nuka. Oke, halo. Halo semuanya, Nuka. Halo. Nuka apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sedang apa nih Nuka? Tiba-tiba ada di Bandung nih, sedang apa Nuka? Jadi lagi promo Hmm. dan biasanya promo itu sekitar 3 hari. Jadi ini bisa dibilang hari kedua. Oke. Dan emang bisa dipastikan setiap tahun pasti akan sekali ke Bandung. Untuk liburan kan itu? Enggak, Oh, untuk kerja. promo. Untuk promo? Iya. Liburan juga lah. Sayang kalau ke Bandung kamu nggak muter-muter lu. Tapi kayak ya udah cukup sih. Jadi kita promo sambil jalan-jalan aja gitu. Oke. Di Bandung ada rencana nggak selain promo mau kemana lagi? Nah, kalau kebetulan habis ini kemarin tuh ada keluarga di Jogja, Oma, itu kayak ngajak. Kan di Bandung tuh ada Bude sama Ade. Jadi kayak kita ke Bandung yuk buat rekreasi keluarga gitu. Terus akhirnya Nuka bilang, oh Nuka tanggal segini sampai segini ada di Bandung gitu. Oh ya udah sekalian. Jadi abis ini paling sedikit extend lah gitu. Enak banget ya. Berarti pas banget ada keluarga di sini. Iya. Nuka, di Bandung kan katanya lagi promo nih. Ya. Kamu lagi promo. Terus dengar-dengar bulan lalu kamu hilang ya? Iya kan? Kamu hilang. Aku sempat menghilang. Iya, sempat menghilang. Itu single ke-10 hilang tuh. Kalau di total ke-6. Ke-6. Iya. Di total single ke-6. Ini single terbaru Nuka yang boleh nggak cerita sedikit? Ini kan kita baru ketemu nih. Hilang tuh tentang apa sih gitu? Sebenarnya inti cerita dari lagu Hilang itu Nuka ngambil apa ya? Rasa dari pengalaman yang dulu Nuka pernah alamin, karena kan Hilang nih intinya kayak menceritakan fase perpisahan gitu. Jadi kalau dari sisi Nuka waktu itu tahun lalu, tahun 2021 tepatnya, itu Nuka ditinggal pergi oleh Opa. Jadi emang almarhum itu dulu deket banget sama Nuka sama yang lain juga, karena kan beliau tinggal di Jogja, Nuka di Solo. Jadi waktu TK, SD tuh tiap Sabtu Minggu tuh sering banget ke Jogja, terus kita main-main, ngobrol, terus apa ya, itu kayak udah ngerasa deket banget gitu. Jadi waktu itu pas Nuka dikasih kabar tiba-tiba Opa sudah nggak ada tuh kayak shock pastinya. Terpukul, karena ya itu bisa dibilang pertama kali Nuka ngerasain oh ternyata emang hal seperti itu nyata. Maksudnya kayak kesakitan, rasa sakit seperti itu nyata gitu. Jadi kayak orang yang kita sayang banget, orang yang kita deket banget, terus kita juga nggak mikirin kalau bakal berpisah secepat ini gitu. Terus akhirnya kayak ya, dari situlah Nuka belajar untuk ikhlas. Belajar lebih ikhlas dalam hidup. Jadi mungkin emang pisah dari orang yang kita sayang itu emang sakit dan itu pasti. Tapi kita juga nggak mungkin kita protes ke yang atas gitu kayak kok gini gitu kan, nggak bisa. Jadi kita kayak terus move on aja. Jadi itu lagu adalah proses pendewasaan Nuka, bagaimana caranya merelakan, bagaimana cara mengikhlaskan gitu. Itu lagu kamu tulis sendiri berarti? Iya. Jadi dari liriknya, tapi kalau dari chord dan notasinya Nuka dibantu sama Mas Koko Irwansyah namanya. Dan Mas Efri juga. Jadi kita waktu itu emang bener-bener bertiga tuh brainstorming bareng. Terus Nuka juga ngambil kesempatan ini untuk setidaknya ingin mengembalikan rasa itu. Jadi Nuka pengen buat satu lagu itu untuk mengenang lah gitu. Tapi lagu ini sebenarnya juga nggak mesti kehilangan yang harus ditinggal beda alam juga ya. Maksudnya Nuka bikin secara universal mungkin. Gitu. Itu ada satu lirik yang kamu tuliskan yang hati ini selalu bersamamu walau dunia ini dunia kita berbeda. Itu maksudnya tuh itu gitu. Ya, itu dia. Ya. Keren banget sih karena gak semua orang tuh bisa ya kayak aku gitu. Aku juga mengalami hal itu beberapa tahun lalu gitu, ditinggal oleh seseorang yang aku juga sayang banget ya seperti Nuka gitu. Tapi dalam proses ikhlasnya gitu,
Itu sulit banget dan Nuka bisa menuangkan itu menjadi sebuah lagu. Kamu kuat banget berarti. Aku bisa bilang dari perspektif aku ya, itu nggak semua orang bisa begitu dan kamu luar biasa gitu. Kita geser sedikit mungkin dari si Hilang ini ke prosesnya nih. Yeah. Ketika prosesnya pencarian lirik, pencarian chord gitu segala macem, itu memakan waktu berapa lama sih? Kamu kayak, wah tiba-tiba sehari jadi ini lirik gitu, apa gimana? Sebenarnya kalau di total tuh kita cuma ada 2 pertemuan. Oh ya? Ya. Dan pertemuan pertama tuh kita fokus ngeramu chord sama notasinya. Oke. Jadi cuma kayak mungkin ada humming doang gitu direkam. Oke. Nah, di rumah Nuka sebenarnya kalau dibilang sehari 2 hari jadi juga bisa ya bisa enggak. Karena sekali jadi itu pasti Nuka selalu buat lirik opsinya. Oh. Jadi kayak ada beberapa kata tambahan. Oke. Jadi kalau misalkan Nuka presentasiin ke label itu kayak Kak, misalkan kalau Nuka pakai kata-kata ini apakah terdengar aman atau terlalu to the point gitu. Konsultasi dulu ya. Konsultasi. Karena kan maksudnya biar sisi Nukanya ada tapi juga tidak terkesan segmented gitu loh. Jadi nice. Label tahu pasarnya kayak gimana, pendengarnya seperti apa gitu. Jadi kayak harus tetap terarah dengan baik. Nice. Itu pas recording berarti menemukan rasa itu Nuka apa gimana ya rasanya? Sempat merasa sakit banget gitu nggak? Karena kan pas recordingnya Nuka harus menuangkan rasa itu kembali gitu. Itu gimana proses recordingnya? Kalau recording nggak kalau menurut Nuka nggak sesakit waktu Nuka nulis sih. Karena kalau nulis kan Nuka harus merefresh kembali semua ingatannya gitu. Jadi itu kayak mau nggak mau sedetail gitu ya, apa yang pernah Nuka alamin, apa yang Nuka rasakan gitu. Dan waktu recording itu justru Nuka belajar gimana caranya untuk mengkontrol emosi itu. Jadi mungkin emang terdengar sedih itu emang harus, cuman gimana caranya tidak berlebihan. Jadi waktu kedepannya pas kita tampil juga bisa berdasarkan landasan itu gitu. Jadi kayak oh ini emang rasanya emang sedih, cuman penyampaiannya biar lebih tepat seperti ini gitu. Kamu tuh kuat banget loh. Hebat loh. Kuat banget loh itu. Si Hilang ini tuh berarti selain Nuka tulis sendiri tadi berkolaborasi dengan orang-orang hebat, ada nggak misal di direct vokalnya sama siapa, atau misalnya di aransemen oleh tadi Mas Koko Irwansyah, itu siapa sih orang-orang hebat yang terlibat di situ tuh? Pastinya Mas Koko tadi, terus ada dari A&R-nya Mas Sefri namanya. Terus kalau sama vokal arrangement tuh sama Kak Kamga. Oh ya? Ya. Kamganya Tangga? Tangga, ya. Wow. Jadi kebetulan Nuka sama Kak Kamga juga sudah kalau nggak salah itu yang kedua atau ketiga kali untuk bekerja sama. Oke. Jadi Nuka sedikit merasakan ada klop di situ. Dan Kak Kamga juga ngedirectnya tuh super duper enak banget. Oh, gitu? Jadi dia tuh pasti akan menanyakan kayak dari kitanya gimana, apakah ada opsi atau mungkin enaknya kayak gimana, jadi ketemu jalan tengahnya gitu. Oke. Jadi kan Kak Kamga emang seperti yang kita tahu suaranya unik banget. Terus juga bisa dibilang dia skillful cara bernyanyinya. Jadi kayak banyak hal-hal kreatif yang muncul. Jadi waktu Kak Kamga itu yang bagusnya adalah penambahan suaranya. Kayak layer-layernya gitu. Kan soalnya di lagu ini Nuka lebih main ke ambience dan suara di musiknya. Jadi mungkin instrumennya nggak pakai yang kayak drum atau yang monoton gitar gitu. Nah, disitulah mungkin kuatnya Kak Kamga gitu. Oke. Experience yang menurut Nuka seperti apa nih bisa kerjasama dengan seorang Kamga dari yang kita sudah tahu gitu dengan Tangga dan sempat juga mengeluarkan single sendiri kan Kamga gitu. Tiba-tiba Nuka yang kamu tuh latihan nyanyi dari kecil berarti ya? Iya, dari kelas 5 atau kelas 6 gitu. Berkembang menjadi Nuka di Idol, berkembang menjadi Nuka yang seorang musisi, experience itu terus ketemu dengan seorang Kamga gitu. Perjalanan itu rasanya kayak gimana buat Nuka sendiri? Kalau menurut Nuka pribadi, setiap
pertemuan itu Nuka pasti menemukan satu pembelajaran yang baru. Yeah. Dan itu bisa sesuatu hal yang bikin Nuka improve, bisa juga membuat Nuka kayak apa ya, ekspresikan aduh aku lupa bahasanya. Kayak apa ya, jadi kayak kayak lebih reflect diri gitu loh. Mungkin pemikiran Nuka selama ini sedikit keliru. Karena kan dari Kakak Mbak kan udah senior, jadi pasti jam terbangnya lebih tinggi, pengalaman lebih banyak. Jadi kayak setiap kali Kakak Mbak cerita atau lagi ngedirect tuh banyak hal yang Nuka pikirkan lagi gitu. Oke. Jadi ketemu dengan orang-orang berpengalaman itu memperbaiki mindset juga ya. Ketika ternyata tuh teknik bernyanyi seperti ini ada loh. Ternyata orang-orang yang kayak gini ada gitu. Ya, ngerti maksudnya. Nuka, kita ngomongin dikit dong soal masa kecil, karena tadi Nuka sempat nyinggung juga penyanyi dari kelas 5, kelas 6 ya? Kelas 5, kelas 6. Itu apa dulu Nuka yang pengen nyanyi sendiri, apa kamu disuruh orang tua gitu? Wah, ayo Nuka, nyanyi Nuka gitu. Apa gimana? Sebenarnya pertama banget nyanyi itu dari kelas 3. Tapi itu belum tahu kalau bisa nyanyi. Jadi gini, pertama nyanyi itu Nuka disuruh ikut lomba. Dan itu lomba, karena di Solo kan Jawa, jadi kayak ada tembang Jawa gitu. Oh gitu. Dan itu kayak waktu SD disuruh nyanyi itu lomba, dan lanjut cerita, tiba-tiba ada perlombaan yang menang kan. Nah terus dengan segala macam koreksi gitu. Nah guru pembimbingnya itu bilang ke orang tua Nuka waktu itu. Katanya kalau Nuka ada potensi di nyanyi ini. Nah setelah itu barulah Nuka dikenalkan sama musik. Nah pertamanya itu dikenalkan sama drum. Main drum? Nuka main drum? Ya. Tapi karena waktu itu kan berdua sama kakak, jadi kakak Nuka juga main drum. Nah karena dia yang lebih jago, jadi Nuka kayak udah mengundurkan diri, pindah ke bass. Gitu. Nah di bass nih jangan lama, sampai akhirnya sama band keluarga Nuka juga main bass dulu. Dan itu barulah mulai untuk nyanyi. Jadi kayak pertama backing vokal dulu gitu. Jadi itu nyanyi. Nah setelah itu terbiasa baru mulai dilesin nyanyi. Itu sampai SMP, bahkan sampai sekarang juga masih les nyanyi dengan guru yang sama, cuman nggak sesering dulu. Ya. Itu berarti Nuka dari kecil sudah terbiasa untuk di atas panggung, apa begitu? Bisa dibilang ya. Karena dulu sering banget ikut lomba sih. Waktu yang kayak di daerah kan ada lomba-lomba gitu biasa. Jadi kayak mungkin dulu kalau dibilang dengan hampir lagu yang sama, jadi kayak lomba pasti ketemu ya orangnya itu lagi dengan segala macam sistem yang aneh-aneh itu. Oke. Itu jadi. Di antara semua panggung-panggung Nuka, yang buat Nuka memorable banget itu di mana? Apa jangan-jangan di Idol? Apa ada kota khusus atau pas memori masa kecil nih? Kayaknya nggak akan pernah lupa nih event yang ini dan kenapa gitu. Ada nggak? Kalau yang di stasiun TV itu udah pasti ya. Itu karena emang ajangnya lebih besar dan musuhnya lebih luas. Karena kan bisa musuh lagi. Lawannya. Lawannya itu lebih luas karena kan dari berbagai macam daerah gitu di Indonesia. Jadi itu benar-benar sangat-sangat melatih mental dan batin juga sih. Tapi mungkin kalau yang di waktu kecil dulu banyak kejadian-kejadian yang bikin mungkin karena kecil terus juga baru awal-awal tahu musik kan. Jadi kalau misalkan hal-hal sekarang yang kayak jatuh lah, terus suaranya ke flip lah istilahnya gitu. Jadi dulu itu bisa dibilang adalah salah satu hal yang menakutkan. Takut itu tuh. Takut. Karena itu hal-hal yang kita kan nggak bisa prediksi kan. Dan dulu tuh emang karena saking kecilnya dan mungkin polos, jadi kayak kalau jatuh ya udah tinggal pasang muka pucet aja gitu. Tapi kan kalau sekarang ya dibuat lucu aja lah. Gitu. Kita ngelak lah iya tadi jatuh gitu lucu. Udah amat lah gitu kan. Karena kita intinya menghibur penonton gitu. Jadi sebagaimanapun biar nggak kelihatan aneh. Cuman kalau dulu pernah
itu di stasiun televisi penampilan terakhir itu ada lagu dari Bon Jovi kan. Wish. Cuman itu emang lagunya aman. Oke. Nah, cuman waktu itu Nuka keadaannya lagi recovery dari pita suara yang habis bengkak Oke. gitu. Jadi nggak boleh terlalu kena dingin-dingin. Jadi kayak harus stabil suhunya. Jadi waktu GR sebelum on air itu Nuka dipakein shell. Oh. Nah, sorry, sebentar. Dingin itu bukan berarti air dingin, tapi cuaca dingin juga. iya, cuaca dingin itu nge-efek juga. Jadi kayak keadaan seluruh tubuh gitu. Oke. Boleh lanjut. Jadi dipakein shell kan. Hah? Dan setelah mau on air, beberapa semenit 2 menit sebelum on air, waktu Nuka ada di atas panggung, itu wardrobe-nya Nuka nggak ada shell kan. Nah, terus ada salah satu, kalau nggak salah, kayak kru atau apanya gitu. Dia tuh ngelihat pakai shell tuh cocok. Oke. Konsepnya. Udah dipakein lah shell gitu. Yeah. Karena kan buru-buru itu dipakein gitu. Dan posisinya waktu itu ada 2 kipas angin besar di depan. Aduh. Ya dong. Terus akhirnya oke, waktu GR kan nggak dinyalain, jadi nggak ada masalah apa-apa. Jadi kita nggak tahu, waktu itu Nuka nggak tahu kejadian terburuk apa gitu. Nah, pas sudah live, pas lagu pertengahan kata akhir, dinyalain lah tuh 2. Terus si shell ini kan panjang ya, jadi waktu di itu ada agak yang ngegantung 2 gitu dong. Ya udah, jadi satu aman nih bawah, satunya ngelebar, muka terbang ketutupan gini. Oh ya? Jadi terus kayak agak lama kan. Terus waktu itu posisinya lagi nyanyi gitu, dan kamera lagi nyorot ke muka gitu. Terus akhirnya panik dong. Terus pas itu udah, tapi muka gue masih panik gitu, masih dapat terus di komen sama jurinya gitu. Kayak aku lupa, pokoknya intinya mukamu tuh kelihatan muka salah gitu. Ya iyalah, maksudnya kan anak kecil gitu dong. Anak kecil terus lagi nyanyi live tiba-tiba ketutupan sandang kan. Panik dong. Ya udah, terus kayak waktu itu cuma ketawa-ketawa doang. Terus itu setelah itu aku keluar. Tapi itu posisinya udah 4 besar, jadi kayak memalukan sih iya, cuman ya sudah terjadi ya. Lagi. Kan rezeki nggak ada yang tahu ya, dia 4 besar jadi Nuka yang sekarang gitu. Teman-teman, gue tuh semalam nonton Nuka nih. Terus pas Nuka keluar nih, Nuka yang pemalu ini tidak terlihat sama sekali. Set naik ke panggung, wah keren gitu. Wah, jadi sebagai penonton tuh nggak menyadari bahwa Nuka tuh yang ya malu gitu, nggak. Halo semuanya gitu. Kamu pede aja gitu. Dan itu yang mungkin perkembangan kamu dari yang kecil yang tadi sempat agak panik juga apa gimana, sampai sekarang tuh tiba-tiba tidak terlihat sedikit pun. Ini bukan peres ya. Kamu tidak terlihat sedikit pun tegang atau panik atau apa, karena emang udah biasa mungkin ya di atas panggung. Iya. Oh, ada fun fact lagi satu. Jadi tiap kali tampil dulu waktu kecil, itu kan pasti lagu itu selalu 10 ke atas. 10. Oke, paham. Chart-nya gitu. Yes. Pasti selalu kayak 10 lagu atau 12 lagu gitu. Nah, itu Nuka selalu bawa 1 kertas. Di mana itu ada tulisan urutan lagu plus Nuka spasi, Nuka tulisin apa aja yang harus Nuka omongin. Oh, jadi kayak misalkan lagu pertama, setelah itu ada kata-kata selamat malam semuanya, apa kabar. Itu sampai Nuka tulis dialog-dialognya. Saking Nuka nggak tahu apa yang harus Nuka omongin waktu itu di atas panggung. Gitu. Jadi itu kayak pertama banget tuh lebih parah. Jadi kayak bener-bener dialog panjang gitu terus. Jadi Nuka pas ngomong tuh baca gini. Ya gitu. Lama-kelamaan semakin kecil kan. Yes. Nah terus setelah itu Nuka sering nonton YouTube kayak Noah, Tulus. Nuka akhirnya belajar kalau sebenarnya mereka tampil tuh ya udah kayak ketemu sama orang, ngobrol, nyanyi, udah nggak ada hal yang harus dipikirin sekeras itu banget gitu. Kita kayak cuma ngajak ngobrol doang. Jadi makanya kesini-sini kayak udah bodo amat, yang penting urutan lagu udah ada. Yang terjadi ya udah ngobrol di panggung. Kalau misalkan ada yang lucu dibahas. Kalau ada yang itu tinggal tanya, udah gitu. Jadi kayak waktu tampil feel free aja. Keren. Makanya bener-bener nggak kelihatan gitu Nuka yang Nuka sampein tadi. Keren kok. Oh, dari semalam tuh kan pertama kali ngeliat Nuka juga. Oh, ini yang besok mau bertamu nih gitu. Wah, keren gitu. Terus dengan suara khas kamu yang lembut itu gitu. Oke. Ini keren, Nuka keren gitu. Terus habis itu aku juga sama tim gitu ngomong, keren kan gitu.
Nah ini bukan aku ningin kamu ya, bukan ya. Karena ini pendapat pribadi aku gitu. Mungkin sekarang kita ngomongin sedikit soal selera musik Nuka nih. Karena aku sedikit penasaran Nuka yang lagu-lagunya pop ballad gitu dan ada beberapa juga yang kolaborasi kan sempat gitu. Itu sebenarnya referensi musiknya Nuka tuh seperti apa sih? Kayak apa tiba-tiba Nuka yang senang pop ballad dengerinnya metal gitu, tiba-tiba dengerinnya yang house music gitu. Gimana sih selera musik kamu tuh? Sebenarnya nggak terlalu jauh sama lagu yang Nuka bawakan sih. Oke. Cuman mungkin kalau dispesifikin lagi, genrenya tuh lebih kalau US tuh yang alternatif. US yang Jadi, wow. Tapi bukan yang bukan lagu-lagu yang emang kayak ngebeat ya, emang Emo enggak emo. Aku agak ragu nyebutnya, cuman kayak model-model Bandnya. Mungkin bandnya. lebih solo sih. Solois. Iya. Mungkin Nova Amor. Kamu dengar Nova Amor? Iya. Oke, keren. Terus lagi Halo Cops. Halo kok. Yang gitu-gitu. Oke, langsung kebayang nih garis besar musiknya juga. Mungkin orang-orang yang apa tuh? Jadi orang-orang yang dengar musik itu kayak ngomong, ini musik ngantuk gitu. Tapi aku juga dengerin itu. Tapi maksudnya dari situ Nuka belajar untuk ngelihat dari sudut pandang lain gitu lah dari musik. Yes, betul. Tapi itu juga, maksudnya Nuka juga contohnya dulu yang Nuka nggak suka K-pop, kayak tahu K-pop tuh adalah semua hal K-pop tuh buruk gitu. Oke, betul. Tapi sekarang Nuka belajar untuk musik itu sebenarnya nggak ada yang buruk, tergantung kita yang mendengarkan seperti apa. That's right, betul. Tergantung kita pandangannya kayak gimana. Kalau misalkan emang kalian membahas K-pop, misalkan cuma plastik lah, makeup tebel lah, apa lebay lah gitu, mungkin kalian kurang membuka wawasan lebih luas lagi gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilihat dari situ gitu. Misalkan K-pop sekarang bisa dibilang dia sedikit mendominasi global kan. Iya, betul. Apalagi Blackpink mau ke Jakarta. Betul. BTS. Gitu. Nah, mereka pun musiknya juga sekarang sama dulu tuh jauh berkembang banget kan. Iya. Sekarang tuh musiknya lebih apa ya? Kalau Nuka denger tuh lebih masuk lah gitu. Paham maksudnya. Apalagi Nuka kan bukan yang ngikutin K-pop banget gitu. Jadi kalau dengerin tuh kayak ya ini bisa lah dijadiin referensi gitu. Jadi nggak yang bener-bener jidak-jiduk nari-nari gitu. Oke. Dari satu pendengar Nova Amor ke Nova Amor lain, paling suka yang mana? Yang paling sering didengar? Repeat Until Death. Repeat Until Death, oke. Beda kalau aku State Lines. Nuka denger itu, tapi yang biasanya yang dia pas live di yang tebing tuh apa ya? Iya, yang live di tebing. Ya itu. Itu keren banget. Itu keren. Dia tuh kalau live suka kuncinya tuh kadang beda-beda. Asli. Iya, beda-beda kuncinya. Itu menarik banget sih Nova Amor. Ya mudah-mudahan Nova Amor kesini. Siapa tahu kita bisa ketemu di konser nanti. Tapi itu pasti apa ya? Kadang yang Nuka suka unik tuh orang-orang mungkin penonton di sana sama sini sedikit beda. Maksudnya bukan Nuka habit. Ya, habitnya. Habit, ya. Jadi mungkin orang-orang di sana yang nonton tuh kayak Nova Amor tuh mungkin adalah, kalau dari kacamata Nuka ya, salah satu musisi yang dia seringnya main kayak di tempat-tempat yang kayak teater. Yes. Maksudnya tempat-tempat yang mungkin bukan kayak stadium yang gede-gede gitu. Jadi acara-acara yang mungkin intimate ya. Gitu. Dan kalau di Indonesia pun bahkan mungkin orang-orang yang kalau nonton pun itu yang emang tahu Nova Amor, maupun dia yang ingin menikmati musik tanpa kayak datang dengan perasaan ini musik apa nih, ngantuk nih, ini segala macam gitu ya. Jadi emang penikmat musik yang dia bisa mencoba untuk mengerti segala genre musik gitu. Betul. Blend sama musiknya. Iya, gitu. Si Nova Amor udah manggung di live di pinggir tebing. Kamu kepikiran nggak? Aku jadi terpikir sebuah hal yang wild sih. Nuka nyanyi di atas pesawat gitu misalnya. Kepikiran nggak? Itu kan Nova Amor kan pinggir tebing gitu. Siapa yang manggung di pinggir tebing gitu kan? Terus tiba-tiba Nuka pernah, kamu tahu yang namanya FKJ nggak? French King gitu kan? Dia kan pernah manggung di atas danau gitu di Iceland kalau nggak salah. Terus dia kayak pakai panggung portable gitu. Dia manggung bener-bener di atas danau. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak banyak orang yang kepikiran. Siapa yang manggung di atas danau di pinggir tebing?
pernah nggak Nuka kepikiran kayaknya asik kalau manggung di sebelah kawah Merapi gitu misalnya, pingin manggung di tempat-tempat yang nggak biasa gitu. Ngomongin BTS soalnya kebetulan saya penggemar ya ada Butter di sini kan kameranya. Iya Butter kan BTS tuh. Iya bener. Boleh dipakai abis ini kalau foto-foto. Bener. Nah itu tuh mereka tuh manggung buat Grammy di atas helipad. Di atas yang buat Grammy yang Dynamite. Mereka manggung, BTS? Iya, BTS tuh di atas helipad. Seorang Nuka pernah gak kepikiran manggung di tempat-tempat yang gak biasa gitu? Ada beberapa pikiran yang, bukan dibilang gila sih. Cuman ini, Nuka juga termasuk orang yang suka sama kayak alam gitu. Wow. Maksudnya kayak semua pemandangan yang indah gitu pasti Nuka tertarik, merasa nyaman gitu. Dan beberapa hari lalu sebelum Bandung Nuka nonton live konsernya Aurora. Oke. Tahu. Dia waktu itu di hutan apa gitu. Jadi dia emang konsernya kayaknya konsepnya intimate. Iya. Jadi dia kayak kan kalau Aurora kayaknya menyatu dengan alam banget dari musiknya gitu. Tapi yang Nuka lihat di situ suasana yang dibangun itu jadi kerasa apa ya? Ada suasana baru yang terjadi di situ gitu. Oke. Jadi mungkin tempat-tempat seperti alam yang mungkin di pinggir tebing itu adalah tempat yang kita bisa merasakan kenyamanan musik dan juga kenyamanan suasananya di situ. Jadi Nuka kadang pernah kepikiran kayak pengen manggung di gudang kosong, pengen nyanyi di kayak atas pegunungan lah. Jadi tempat-tempat yang mungkin orang tuh bukan nggak kepikiran kayak, tapi jarang kepikiran untuk dijadikan tempat venue di situ. Venue, iya. Cuman kalau di situ bisa buat sesuatu yang bisa buat semacam tanda kutip meditasi lah ya. Jadi kayak itu bisa membantu, istilahnya jam sekarang tuh healing. Jadi kayak kita kesana bisa tenang, misalnya bisa melepaskan penat. Tuh banyak yang datang konser untuk kayak ya udah seru-seruan gitu kan. Jadi itu salah satu cara yang berguna banget sih sebenarnya. Environment-nya itu mendukung manggungnya berarti kan, itu kelihatan gitu. Wah itu mudah-mudahan kesampaiannya. Luka ntar kalau misalnya manggung di Bandung dong biar deket. Di Bandung bisa. Di Bandung tuh ada nggak tahu sih masih dipakai apa enggak, ada beberapa gudang-gudang kosong yang sebenarnya tuh kayaknya sih menarik kalau bikin tempat venue gitu di situ. Yang mudah-mudahan lah kesampaian lah di Bandung. Ataupun di tempat lain mudah-mudahan aku juga bisa datang gitu. Ingin lihat lah terwujudnya itu. Nuka tadi datang ke sini, satu hal yang menarik perhatian aku adalah kamu dan PS5. Tadi kita sama-sama pemain PS gitu kan. Sama-sama main FIFA kebetulan ya gitu. Memang suka bola gitu Nuka. Emang apa punya cita-cita jadi pemain sepak bola bisa jadi gitu apa gimana? Dulu sebelum Nuka nyanyi, itu Nuka sempat les di bola. Jadi sempat ikut SSB di Solo. Iya. Bener lagi tuh bahkan bener. Gimana? Jadi sebelum waktu itu kelas 2 sampai kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu Nuka ikut SSB di Solo. Oke. Nah, karena waktu kelas 5, kelas 6 ke SMP itu kan sedikit waktunya tersita sama belajar ya. Jadi kalau bola kan, kalau fokus atlet itu kan pasti ada banyak latihan, turnamen. Jadi emang harus benar-benar giat banget dilatih gitu. Nah waktu itu emang sempat berhenti dari SSB itu. Tapi pas kelas 6 atau kelas 1 SMP gitu, sempat ikut lagi. Tapi karena udah lama nggak terbiasa lapangan besar, jadi pas lagi latihan pemanasan sebelumnya itu udah capek duluan. Oh, karena sempat berhenti itu. Ya, jadi kan biasanya kalau SSB itu latihan ada 2 sesi. Sesi pertama khusus untuk latihan dribbling atau yang pakai kun biasanya passing, shooting gitu. Nah, sesi kedua biasanya game. Oke, game. Ada yang pakai lapangan besar, ada yang setengah lapangan. Nah, waktu itu emang udah KO kan, jadi kayak panas, pasir, lapangannya ya udah kayak lari gitu doang. Jadi sekarang mungkin penggantinya lebih ke mini soccer sih. Oh iya benar, mini soccer. Tapi masih aktif mini soccer kadang-kadang. Ya, biasanya sih nggak aktif, biasanya sih sebulan sekali. Cuman kemarin Minggu itu habis main mini soccer gitu. Jadi oke. biar
tersalurkan hobi. Selain main FIFA tentunya. Berarti kan kita ngomong bola, dikit lagi World Cup nih. Ya. Ntar lagi World Cup. Ada nggak satu pemain atau satu negara yang Nuka tuh jagoin banget lah gitu? Jujur kalau pemain, Nuka suka Ronaldo. Ronaldo, oke. Ronaldo. Kalau negara, bukan karena Ronaldo ya, Yeah. tapi emang dari dulu tuh, nggak dari dulu juga sih. Dari 2014 itu Oke. pegangnya Portugal. Portugal. Tapi kalau dilihat dari sekarang, dari segi line up-nya juga udah lebih mumpuni lah istilahnya. Iya betul. Berkembang banget Berkembang dia loh. banget, ya. Portugal dan World Cup. Oke. Ini menarik sih karena mungkin fans beratnya punya panggilan buat fans nggak Nuka? Sobat Nuka. Sobat Nuka. Ya. Mungkin Sobat Nuka banyak yang udah tahu kalau Nuka itu mantan pemain SSB gitu kan. Hampir jadi atlet profesional mungkin ya bisa dibilang begitu kan. Tapi akhirnya Nuka memutuskan untuk ke musik dan ini satu hal yang aku baru tahu gitu kan. Nah, ini menarik juga buat supaya teman-teman yang nonton Chamber Talks yang baru kenal, nggak mungkin nggak ada yang tahu lah Nuka gitu, tapi yang mungkin baru tahu beberapa info-info menarik soal Nuka gitu. Ini jadi sebuah hal yang menarik. Kalau ngomongin bola, ngomongin lagu, semuanya itu balik lagi kepada pribadi seorang Nuka yang ternyata tidak pendiam yang mungkin orang pikirkan. Ternyata aktif juga gitu, nyanyi dari kecil, terus ternyata seorang Nuka tuh main bola gitu. Kalau Nuka harus sebenarnya nih milih nih, anggap cuma ada satu yang bisa kamu lakukan di hidup kamu untuk mengejar karir, menjadi seorang atlet atau menjadi seorang musisi. Aku nggak bilang penyanyi ya, tapi musisi gitu. Karena Nuka kan nulis lagu sendiri nih. Gitu. Yang mana yang menurut Nuka lebih Nuka gitu? Kalau dari awal nggak dikenalin musik, maksudnya kayak yang mini musik, Nuka akan memilih atlet. Oke. Tapi setelah dikenalkan musik dan tahu kurang lebih sudah sedikit banyak tentang dunia musik, Nuka memilih jadi musisi. Oke. Itu jawaban yang wise sekali. Soalnya kalau jadi atlet, Iya. nggak bisa setengah-setengah dong. Iya, betul. Bahkan kayak pemain luar negeri aja dia sudah ikut sekolah sepak bola itu dari kecil kan. Oke. Kayak misalkan Ajax, dari kecil dia dilatih sampai besar, sampai senior, bahkan sekarang udah berhasil terus dikirim kemana-mana gitu. Jadi kayak emang makanan dijaga, betul. Fisiknya, apalagi ya, kayak ketahanannya. Betul. Itu emang benar-benar ngaruh banget. Soalnya kalau kayak kita nih yang biasa itu main lapangan besar aja setengah menit gitu, ngos-ngosan udah. Jadi udah kayak duduk. Kalau orang sana ya udah biasa aja gitu. Kita mah udah tepar. Klub berarti paling suka apa? Ajax. Kalau klub? Jujur ada 2. Oke. Yang suka banget Madrid. Real Madrid, oke. Kedua itu MU, tapi sekarang sepertinya MU sedang tidak baik-baik saja. MU dan jagoan Anda sedang tidak baik-baik saja dua-duanya itu. Tapi ya mudah-mudahan cepat selesai lah masalahnya biar cepat enak lah dunia sepak bola ya guys ya. Nuka, so far Nuka udah kita ngebahas mungkin sedikit mengenai musiknya Nuka lagi. Sedikit intermezzo tadi ternyata Nuka juga seorang pemain bola gitu. Nuka so far udah nulis lagu-lagu yang pop ballad. Udah juga membawakan beberapa karya kolaborasi juga. What's next gitu yang pengen Nuka capai tapi belum sempat nih, yang belum terrealisasi? Genre seperti apakah, atau mau kolaborasi sama siapa, atau misalnya selain tadi kan venue-nya mau kayak gimana gitu? Apa yang bisa kita tunggu lagi dari Nuka? Nuka pinginnya ngapain lagi? Untuk beberapa plan sih pasti ada kayak buat album. Amin. Terus juga Nuka pengen buat intimate concert juga. Amin. Sebenarnya ada satu genre yang sebenarnya genrenya nggak terlalu jauh sih, mungkin lebih ke musiknya ya. Jadi kayak Nuka pengen buat satu musik yang emang band dan itu lagunya tuh mid ke upbeat gitu temponya. Karena emang biar orang-orang yang denger tuh nggak kebanyakan lagu galau gitu. Aku juga kemarin tuh sebenarnya agak mikir kasihan gitu yang dengar dibuat galau terus, apalagi waktu itu kayaknya ada yang satu orang tuh bener-bener nangis sama lagunya, habis itu pas
nyanyi orang lain juga nangis lagi gitu. Jadi kayak kasihan batinnya gitu. Berarti Nuka pengen bikin lagu yang nuansanya lebih riang lah, Iya, sedikit lebih lebih fun, riang, ya. lebih fun. Gitu. Ya mudah-mudahan apa jangan-jangan udah sempat ditulis. Ada sebenarnya. Cuman temanya itu bukan yang pure fun ya. Oke. Itu jadi kayak apa ya? Menuju fun, bukan menuju fun ya. Kayak bangkit dari keterpurukan lah istilahnya. Jadi misalkan kita habis jatuh nih, terus kayak pasti kan kalau sesuai kata pepatah setelah ada hujan terbitlah pelangi gitu kan istilahnya. Jadi kayak nah fase-fase ke situ yang Nuka buat lagu itu. Cuman mungkin belum nemu satu tema yang cocok untuk dibawakan secara fun gitu, secara tepat gitu. Oke. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi ya. Kita nunggu banget nih karya besar dari Nuka, dan ya sayangnya aku baru nonton Nuka tuh 1 kali gitu. Pikiran sebenarnya dari biasanya cuma di YouTube gitu, nonton live baru sekali. Mudah-mudahan ntar kalau ada showcase atau ada apa, aku bisa mau lihat lagi the growth, the perkembangan dari Nuka, yang Nuka tadi sempat dari kecil seperti itu sampai sekarang, terus ternyata aku pengen lihat what's next untuk seorang Nuka gitu. Nuka, kalau aku mau minta ke kamu satu lagu, boleh lagu kamu, boleh lagu orang lain gitu, untuk direferensikan kepada teman-teman yang nonton dan sobat Nuka juga mungkin yang nonton, apa nih satu lagu yang mungkin cocok dengan musim kayak gini, mungkin cocok dengan keadaan sekarang, atau mungkin Nuka cuma pingin, oh nih aku suka lagu ini, teman-teman dengerin dong gitu. Di otak ada banyak banget lagi. Apa ya? Mau promo juga boleh. Ya aku promo aja deh. Yo, Aku kasih dua. Boleh dua. Satunya aku promo pastinya. Sikat. Yang pertama kalian nggak harus sih, wajib malah dengerin lagu aku Hilang. Itu bisa menemani kalian di saat kalian sedang bergalau ria, saat kalian membutuhkan suatu teman untuk menemani kalian bersedih, itu bisa menemani. Dan kalau misalkan kalian lagi senang juga dengerin itu bisa membuat kalian sedih kalau misalkan kalian butuh alasan gitu. Itu pastinya bisa didengerin di semua digital platform, di YouTube juga ada MV-nya, di Record. Dan kalau satu lagu, wah ini menarik. Aku kasih Ed Sheeran deh. Yang ini ada Visiting Hours. Visiting Hours. Ya, Oke. gitu. Kenapa Visiting Hours? Ada alasan khusus nggak? Lagu itu cukup buat Nuka sedikit kaget. Wow. Karena awal rilis, Nuka kira itu lagu kayak lagu gereja gitu kan. Oke. Karena kan itu live-nya apalagi di gereja kan. Jadi kayak aku mau dengerin agak ragu gitu. Terus setelah Nuka baca liriknya, habis itu Nuka pahami per kalimat dan Nuka dengerin lagi, ternyata itu lagu yang sangat keterlaluan dalamnya gitu. Jadi kayak itu adalah lagu deep banget sih. Deep banget. Dan apa ya? Itu kayak satu pandangan baru dari Ed Sheeran gitu. Dia kayak tanya, Visiting Hours itu kan kayak jam besuk. Dan Visiting Hours sendiri itu jam besuk ke surga gitu kan. Jadi kayak yes. Apalagi Nuka waktu itu lihat dia nyeritain sosok orang yang dia sebut di lagu itu. Dan pertama kali dia bawain lagu itu di award dan dia menangis kan. Akhirnya Nuka sampai ngerasain itu gitu. Nuka juga kerasa sedihnya. Jadi emang itulah salah satu cara yang mau Nuka coba gitu, menulis seperti itu. Jadi emang musik tuh terkadang bisa buat tempat pelarian kita. Karena kan nggak semua orang bisa cerita ke sesama manusia gitu. Betul. Kadang ada yang curhat ke atas, kadang ada sesuatu sarana yang dibutuhkan untuk memperjelas masalahnya. Supaya dia bisa kayak, oh ternyata yang aku rasain tuh kayak gini. Nah musik itu salah satu tempat dimana kayak Nuka yang bisa terbilang sedikit tertutup orangnya, Nuka bisa cerita di musik tanpa halangan siapapun. Jadi inilah musik
Nuka kayak misalkan oh inilah cerita yang ingin Nuka sampaikan. Luar biasa. Sedip itu berarti seorang Nuka bukan cuma dengerin lagunya tapi membedah liriknya. Kamu keren banget dan mudah-mudahan next-nya akan menjadi lebih cerah buat kamu. Amin. Kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Amin. tentunya aku dan Sobat Nuka dan teman-teman semua akan menunggu karya-karya besar dari kamu. Amin. Nuka, mungkin segini dulu perjumpaan singkat kita yang gak kerasa ternyata udah nggak tahu berapa lama kita ngobrol. Dan kalau dilanjutin mungkin saking serunya, ini sampai besok nih, dia nggak promo nih. Thank you banget sekali lagi udah datang ke Chamber Talk, sukses terus, datang lagi ke Bandung. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ke Bandung berkabar kita bisa main FIFA. Oh siap, Yoi. banget. Teman-teman, mungkin segitu dulu Chamber Talks untuk kali ini, special episode Nuka. Kita ketemu di episode selanjutnya, dan sebelum habis gue mau sampaikan, bener banget kata Nuka, nggak ada musik yang buruk. Yang ada hanya preferensi orang beda-beda. Betul? Benar. Yoi. Sampai ketemu di Chamber Talk selanjutnya. Jangan lupa dengerin lagunya Nuka. Punya channel nggak? Ada. Subscribe ke channelnya di Raja Genuka Official. Yoi. Thank you. Subscribe, di like, dan peace. Dadah! Bye-bye.